Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Desti Laila Yulisia, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teknik Pati, Prodi Informatika semester 5, akan sharing mengenai scraping data menggunakan Google Colab untuk memenuhi tugas mata kuliah data mining. Yang pertama, yaitu kita akan menuliskan kode PIP install Google Play Scraper, yang dimana ini digunakan untuk mengambil ulasan dari aplikasi di Google Play. Setelah dijalankan, maka akan menghasilkan seperti ini, yang dimana installnya itu sukses. Selanjutnya, kita akan mengimpor pustaka. Kita menuliskan from Google Play Scraper import review shot. Selanjutnya ada import tree, yaitu modul untuk operasi pencarian dan penggantian berbasis ekspresi regular atau regex. Selanjutnya ada import NLTK, yaitu pustaka untuk pemrosesan bahasa alami, digunakan untuk mengelola dan memproses teks. Selanjutnya juga ada from Scalance, yaitu mengandung alat untuk pembelajaran mesin, digunakan untuk membangun model klasifikasi. Dan juga mengimportkan beberapa pustaka lainnya. Kemudian kita harus mengunduh stopwatch atau daftar kata umum dalam bahasa Indonesia dari NLTK jika belum ada. Stopwatch ini merupakan kata yang sering muncul dan biasanya diabaikan dalam analisis teks. Setelah itu kita jalankan dan menghasilkan keluaran, yaitu stopwatch ini sudah bisa digunakan. Setelah itu, kita harus menentukan ID aplikasi terlebih dahulu. Untuk aplikasinya, saya menggunakan aplikasi video. Ini merupakan ID-nya com.video.android. Kita lanjut ke Google Colab. Pada app_ID, kita masukkan ID aplikasi videonya seperti ini. Selanjutnya, kita mengambil ulasan. Kita menginputkan result yang berfungsi dari pustaka Google Play Scraper untuk mengambil ulasan aplikasi. Kemudian ada app_ID, yaitu berisi ID aplikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada length sama dengan ID atau bahasa yang diambil, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada country atau negara, yaitu negara Indonesia. Dan kemudian ada sort, yaitu untuk mengatur pengurutan ulasan agar yang terbaru nanti muncul pertama. Dan selanjutnya ada count, yaitu 1000, yang artinya mengambil 1000 ulasan sebagai contoh. Setelah itu, kita menghitung jumlah total ulasan yang berhasil diambil. Kemudian kita harus menampilkan 5 ulasan pertama dari hasil pengambilan. Lalu saya jalankan.
dan menghasilkan keluaran seperti ini, di mana jumlah ulasan yang diambil yaitu 1000. Namun, kali ini saya hanya menambahkan 5 ulasan pertama dari hasil pengambilan. Ini ada dari Saudara Hartono, di mana pada konten ini artinya dia memberi ulasan nonton siaran TV live kebanyakan iklan, hadeh. Kemudian Saudara Hartono ini memberikan skor 1. Dan pada ulasan ini menghasilkan 0 jumlah like atau suka. Untuk selanjutnya, yaitu langkah selection, di mana pada langkah ini saya memilih elemen-elemen yang relevan dari hasil pengambilan ulasan atau result, menggunakan list comprehension untuk membuat daftar baru yang berisi kumpulan dari 2 elemen. Yang pertama itu ada elemen review .2 konten. Ini artinya adalah teks ulasan yang ditulis oleh pengguna. Dan elemen yang kedua yaitu ada review .2 skor, yang artinya adalah skor yang diberikan oleh pengguna biasanya dari 1 sampai 5. Kita jalankan. Berhasil. Proses selection-nya sudah berhasil. Kita lanjut ke proses pre-processing. Pada proses pre-processing ini, kita menginputkan stop_words, yaitu mengonversi daftar stopwords menjadi set untuk mempercepat pencarian. Selanjutnya ada def pre-processing (tag) yang artinya pada fungsi pre-processing ini bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan teks untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada teks sama dengan re.sub yang gunanya untuk menghapus semua karakter yang bukan huruf atau spasi, yaitu menghapus tanda baca. Bawahnya ada teks sama dengan teks lower, yaitu mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil untuk konsistensi. Bawahnya lagi ada teks sama dengan join, yaitu gunanya untuk memasukkan kata-kata yang tidak ada dalam daftar stopword, kemudian menggabungkan kembali menjadi string. Selanjutnya, saya menerapkan pre-processing_data untuk dalam setiap konten ulasan yang ada di data, dan hasilnya adalah daftar baru bernama pre-processing data yang berisi konten yang telah diproses serta skor untuk setiap ulasan. Lalu kita jalankan. Jika sudah, kita akan lanjut pada tahap berikutnya, yaitu transformation. Di sini saya inputkan Vectoriset sama dengan convectoriset, yaitu alat dari pustaka Sklearn yang digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik atau vektor. Selanjutnya ada X sama dengan Vectoriset .fit _transform (content for content score in pre-processed data).
yaitu mengambil hanya konten ulasan yang telah diproses dari preprocessed data. Lalu kita jalankan. Tahap transformation-nya sudah berhasil. Saya akan lanjut tahap berikutnya, yaitu data mining, yaitu dengan membuat label untuk analisis sentimen berdasarkan skor, menggunakan list comprehension untuk menentukan label. Di sini bisa diartikan jika skor 4, jika skor lebih dari 4, maka labelnya adalah 1, yaitu positif. Jika tidak, yaitu labelnya 0 atau negatif. Selanjutnya, ada trend test split yang merupakan fungsi dari Eskalen yang digunakan untuk membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu data pelatihan dan data pengujian. X di sini merupakan metrik, fitur, atau vektor dari konten ulasan. Dan Y di sini merupakan label sentimen yang telah dibuat. Untuk test underscore size 0,2, yaitu gunanya untuk mengatur proporsi data pengujian. Dalam hal ini, 20% dari total data akan digunakan untuk pengujian. Selanjutnya ada random underscore stat sama dengan 42. Itu digunakan untuk menetapkan seed, memastikan bahwa pembagian data dapat direproduksi pada pengulangan berikutnya. Selanjutnya ada model sama dengan multinominal NP, yaitu algoritma Naive Bayes yang digunakan untuk klasifikasi, khususnya untuk data teks. Kemudian ada model titik fit. Model ini untuk melatih model menggunakan data pelatihan, yaitu X-Trend dan Y-Trend. Jika sudah, saya akan jalankan dan menghasilkan keluaran seperti ini. Dan untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap pattern evaluation. Ada Y underscore prediksi yang menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label sentimen dari data pengujian, yaitu X-test. Lalu kita masukkan akurasi skor atau skor akurasi, yang dimana Y-test ini merupakan label sebenarnya dari set pengujian, dan ada Y-pred, Y-prediksi, ini merupakan label yang diprediksi oleh model. Selanjutnya, menampilkan nilai akurasi dalam bentuk persentase. Akurasi 100% mengubah nilai akurasi ke dalam format persentase dengan 2 angka desimal. Dan ada archivification report, yaitu fungsi dari Eskalen yang memberikan laporan rinci mengenai kinerja model klasifikasi. Lalu dijalankan. Di sini sudah muncul hasilnya,
yaitu ada precision. Precision ini merupakan proporsi prediksi positif yang benar untuk mengukur akurasi dari prediksi positif. Kemudian ada recall, yang merupakan proporsi sebenarnya dari positif yang berhasil diprediksi untuk mengukur kemampuan model menemukan semua contoh positif. Kemudian ada Evans score, yaitu merupakan harmonik rata-rata dari prediksi dan recall untuk memberikan keseimbangan antar keduanya. Dan ada support, yaitu adalah jumlah sebenarnya dari setiap kelas dalam set pengujian. Dan di sini juga sudah dijelaskan akurasinya dari precision, recall, Evans score, dan support. Pada akurasi model ini menghasilkan nilai 80%. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau berbagi ilmu, bisa komen di komentar ya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.